Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah kendali proses MG 3217. Sekarang kita berada pada modul yang ke-6 mengenai diagram blok dan juga mengenai stabilitas. Kita sekarang berada di minggu yang ke-6 mengenai diagram blok dan juga mengenai stabilitas. Sebelum detail kita lihat mengenai stabilitas, kita kembali dulu ke skematik dari sistem kendali ini. Inilah suatu kasus, kalau misalnya Anda lihat di sini, ada air yang masuk, kemudian ini dipanaskan di dalam suatu alat penukar panas, atau bahasa Inggrisnya heat exchanger, kemudian keluar, dia pada temperatur yang lebih tinggi. Jadi inilah alat pemanasnya, atau heat exchanger. Di sini dipasang alat untuk mengukur temperatur. Bagaimana cara memanaskan air ini? Tentu saja di sini ada aliran atau di fluida yang temperaturnya tinggi yang dialirkan ke dalam alat penukar panas ini. Ini yang dikendalikan dengan control valve untuk mengatur berapa temperaturnya di sini, atau untuk mengatur supaya temperatur yang keluar sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi di sini dipasang sensor termokopel yang umumnya digunakan. Sinyal dari termokopel kemudian dibawa ke transducer. Di sini, sinyalnya yang keluar dari termokopel itu biasanya dalam satuan milivolt diubah ke arus antara 4 sampai 20 mA. Di sini butuh daya sebesar 120 volt di transducer ini. Sinyal yang keluar dari transducer yang seharusnya merupakan milivolt, dari milivolt ini juga kita bisa konversikan ke berapa temperaturnya dengan menggunakan kurva. Dan itu biasanya kurvanya sudah dikalibrasi. Di termokopelnya juga macam-macam. Ada yang tipe J, tipe K, tipe N, tipe R, S. Ya, ada macam-macam jenis termokopel, tergantung temperaturnya. Tergantung makin tinggi temperatur, tentu saja biasanya termokopelnya juga makin mahal. Sinyal yang keluar di sini sekali lagi menjadi miliampere. Miliampere ini kemudian dibandingkan dengan set point. Misalkan kita set di 300 derajat Celcius. Sinyal yang kita set dalam bentuk 300 derajat Celcius, di alat ini juga langsung dikonversikan ke berapa miliampere. Jadi di sini milivolt langsung dikonversikan ke miliampere. Yang keluar di sini, dilihat apakah sama enggak dengan yang di set, yang sama-sama miliampere. Kemudian di sini kalau misalnya ada terjadi perbedaan, artinya sesuatu aksi itu harus dilakukan. Dia akan mengirim sinyal berikutnya ke konverter. Konverter ini akan mengkonversi sinyal dalam bentuk miliampere tadi menjadi tekanan. PSIG satuannya dari 3 sampai 15 PSIG. Yang keluar di sini atau tekanan udara yang harus diberikan di situ atau tekanan gas yang dimasukkan ke sini itu maksimum di 20 PSIG. 20 PSIG itu kalau misalnya dilihat itu sekitar 1,379 bar gauge. Ini yang dibutuhkan di sini di konverter ini. Sebagai gambaran, kita juga atau Anda punya mobil ya, Anda mungkin pernah mengecek ban mobil Anda. Ban mobil itu biasanya tekanannya antara ada yang 28 PSIG, ada yang 31, ada yang 32, mungkin ada yang sampai 38. Itu mobil pribadi, PSIG. Jadi ini PSIG sama seperti ban mobil Anda itu satuannya, tekanan dalam ban mobil, tapi sekali lagi di ban mobil itu biasanya sekitar 30-an PSIG atau dikonversikan sekitar 2 bar gauge, itu yang ditunjukkan oleh alat ukur. Jadi ini kalau misalnya 20 PSIG itu sekitar 1,379. Jadi kebayang ya berapa tekanan di sini, ya kira-kira setengah atau lebih dari tekanan yang ada di ban mobil Anda, tekanan udaranya. Dari situ dikonversikan sekali lagi miliampere ke PSIG, dari 3 sampai 15 PSIG, tergantung. Kalau misalkan di sini kurang, artinya miliampernya kurang dengan set point, artinya di sini maksudnya lah temperaturnya kurang, di sini harus dialirkan gas lebih besar. Dialirkan cairan di sini, harus dialirkan hot stream ini, hot process stream ini yang lebih besar laju alirnya, sehingga di sini temperaturnya akan tinggi. Caranya, kalau misalnya sekali lagi, di sini dibaca kurang dari set point, artinya harus dibuka valve-nya. Cara membuka valve ini adalah dengan memberikan udara bertekanan di sini.
Jadi udara bertekanan diberikan dari atas, ini adalah diafragma dari control valve dengan menggunakan pneumatik, diberikan udara di situ, diafragma itu akan turun, dari situ dia akan membuka, jadinya akan terbuka lebih besar. Dengan demikian, laju aliran juga akan lebih besar, sehingga di sini temperaturnya bisa lebih tinggi. Kalau misalnya kebalikannya, begitu diukur di sini temperaturnya lebih tinggi, dan juga di sini keluar miliampernya juga lebih tinggi dibandingkan dengan set point, artinya yang berikutnya harus lakukan, tekanan di sini harus diperkecil. Tinggal ini diperkecil, diafragma ini akan naik ke atas, ini akan tertutup valve-nya. Kalau misalnya tidak dilakukan apa-apa, dia tertutup valve-nya. Kalau misalnya diberikan tekanan dari atas, dia akan terbuka valve-nya. Dia akan mendorong ini ke bawah sehingga gas ini bisa mengalir dari kanan di sini, masuk ke setelah ini, kemudian keluar ke kiri. Jadi kalau misalnya kita lihat, hardware yang dibutuhkan untuk meneliti proses ini, yang pertama adalah harus punya transducer, itu untuk mengkonversi dari temperatur, tapi sinyal temperatur ini biasanya kalau misalnya kita menggunakan thermocouple, itu sudah langsung millivolt. Jadi untuk mengkonversi dari millivolt yang dibaca ke miliampere, itu disebut dengan transducer. Kemudian controller recorder, di sini arus ke arus dibandingkan dengan set point yang kita berikan dalam bentuk derajat Celcius, kemudian dari alatnya sendiri itu sudah langsung dikonversi ke berapa miliampere, sesuai dengan thermocouple yang kita gunakan jenisnya apa. Seharusnya dari temperatur ke millivolt terlebih dahulu, kemudian dari millivolt ke miliampere. Di sini di controller recorder ini akan dibandingkan antara set point dengan yang real terbaca. Kalau misalnya terjadi perbedaan, artinya harus ada aksi yang dilakukan oleh konverter ini. Apakah dia harus memberikan gas ke sini, harus membuka valve dengan menekan, atau dia menutup dengan mengecilkan tekanan di sini. Dengan demikian, temperatur yang kita inginkan di sini itu sama dengan temperatur yang diset. Jadi ini disebut dengan final control element ya. Final control element ini adalah proses itu sendiri, ini alat ukur, ini controller. Jadi controllernya itu besar, hari ini digambarkan agak besar, tapi kalau misalnya dilihat nanti menjadi sangat cepat juga responsnya dan menjadi sangat kecil ya. Ini fungsi dari masing-masing yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama kita lihat di sini adalah proses, kemudian sensor, kemudian ini semua adalah controller, sistem kontrolnya sendiri, dan ini final control element. Valve ini adalah final control element. Jadi kalau misalnya kita lihat di sistem kontrol sendiri itu ada 4, dari sensor ini dibaca, dikonversi dari temperatur menjadi miliampere, ini disebut dengan transducer yang mengkonversi sinyal, dibutuh voltase, butuh tegangan 120 volt, kemudian setelah itu masuk ke controller. Di sini dibandingkan antara set point dengan output atau dengan input yang alat diukur di sini. Dari sini diukur ya, dibandingkan apakah perlu aksi. Aksi itu diberikan oleh konverter ini yang akan mengkonversi dari miliampere ke PSIG atau ke tekanan. Ini juga butuh tegangan 120 volt. Dia yang akan membuka dan menutup valve ini. Jadi output dari konverter dikirimkan ke bagian atas dari control valve untuk mengatur bukaan valve, mengatur laju alir proses stream ke alat penukar panas atau heat exchanger. Sinyal, kalau misalnya kita lihat listrik itu bekerjanya sangat cepat. Sangat cepat. Jadi kalau misalnya di sini masuk millivolt, kemudian dikonversi miliampere, kemudian miliampere dibandingkan dengan miliampere, miliampere dikonversikan ke PSIG, ini sangat cepat karena listrik. Karena sangat cepat, kita tidak perlu mempertimbangkan adanya diagram blok di situ yang sangat cepat ini. Artinya nggak ada delay kalau misalnya kita tidak tahu, toh ini juga bisa mendekati 0 atau sama dengan 0. Sehingga yang tadinya 3 alat ini, untuk di control system, kita bisa gambarkan dengan satu diagram blok saja, atau dengan satu fungsi transfer. Jadinya seperti ini. Jadi masuknya adalah yang diukur di sini, kemudian setelah itu keluarnya langsung ke PSIG. Ini untuk controller. Jadi semuanya yang transducer, komputer controller, dan juga converter menjadi satu diagram blok. Untuk control valve, biasanya juga control valve relatif lebih cepat responsnya dibandingkan dengan yang lain. Dia kalau misalnya kita berikan sinyal, dia langsung bergerak, apakah dia membuka atau menutup. Itu juga cepat sekali. Seharusnya di control valve itu juga ada fungsi transfernya. Fungsi transfernya seperti ini. Ini adalah yang keluar.
ini yang masuk sinyalnya, ini KV, ini konstanta dari valve itu sendiri, kemudian tau V, waktu konstan dari valve itu sendiri ditambah dengan 1. Biasanya, untuk kontrol valve ini, tau V ini bisa dianggap atau diasumsikan mendekati 0, jadi sangat cepat responnya, sehingga kita bisa tuliskan QS dibagi dengan PS itu sama dengan KV. Jadi ini sekali lagi prinsip kerja dari control valve. Bahasa Indonesia mungkin apa ya? Katup kendali. Control valve bahasa Inggrisnya. Jadi di sini diberikan tekanan. Dalam kasus seperti yang ini sama seperti sebelumnya valve-nya. Jadi kalau misalnya diberi tekanan di sini, dia akan ini kebalik. Kalau misalnya diberi tekanan, dia malah tertutup, ya. Dia malah tertutup, kebalikan dengan yang sebelumnya. Kalau misalnya tanpa tekanan, dia akan kebuka. Ini valve-nya bisa dikatakan normally open. Jadi tanpa diapa-apain, dia akan terbuka dengan sendirinya. Kenapa terbuka? Karena ada pair di sini. Pair-nya akan mendorong diafragma ke bagian atas. Jadi dia akan menyebabkan valve ini terbuka. Kalau misalnya tidak diapa-apakan, tidak diberikan tekanan dari luar. Begitu Anda berikan tekanan dari atas, dia akan menekan diafram ini, menekan pair di atas di bawahnya, menekan pair di bawahnya ini, sehingga ini akan tertutup. Valve-nya akan tertutup. Ini contoh dari kerja suatu valve. Ini Anda lihat ada arusnya 8 mA. Kita lihat ini kasusnya dalam hal apa ini. Begitu 20 mA. Oke. Ini kebalikan dengan yang lain lagi ya. Jadi tekanan diberikan di bagian bawah, udaranya diberikan di bagian bawah, pair-nya ada di bagian atas. Kebalikan dengan ini pair-nya di bagian bawah, tekanannya diberikan dari atas udaranya. Jadi Anda lihat di 0 mA dia tertutup, kemudian di 4 mA ini udaranya ini masuk ke sini, dia akan menekan diafram di atasnya sehingga pair-nya ketekan. Setelah itu ini terbuka, ini naik, kemudian gasnya bisa mengalir dari kiri ke kanan. Jadi ini dikatakan normally close. Jadi tidak diapa-apain, valve-nya itu dalam keadaan tertutup. Begitu diberikan tekanan, dia akan terbuka. Diberikan tekanan di sini, ya, diberikan gas di situ, jadi dimasukkan ini gasnya ya, ini sumber dari gasnya ini, pneumatiknya, udara, itu diberikan ke situ, kemudian masuk ke bagian atas, menekan diafram, dia terbuka. Ini disebut dengan pneumatic valve atau katup pneumatik. Kenapa disebut pneumatic valve? Karena untuk mengoperasikan valve ini dibutuhkan gas, dibutuhkan udara. Udara yang akan membuka atau menutup valve. Itu disebut dengan pneumatik. Apapun yang berhubungan dengan gas itu biasanya diistilahkan dengan pneumatik. Diagram blok yang sebelumnya yang rumit gitu ya, kita bisa buat menjadi simple seperti ini. Ini yang sama seperti yang kita sudah lihat di modul-modul sebelumnya, bahwa untuk satu control system yang menggunakan feedback controller atau kontrol dengan umpan balik, di sini adalah untuk controller itu sendiri. Yang ini yang tadi kita bicara mengenai transducer, controller, converter, itu semua ada di sini. Nah, ini biasanya untuk valve. Jadi G1 biasanya untuk valve biasanya. Atau untuk final control element. Kemudian G2 adalah untuk proses itu sendiri. Kemudian H ini adalah untuk alat ukur. U ini adalah gangguan dari luar. C ini adalah control variable, artinya variabel yang dikendalikan. M ini manipulated variable yang keluar dari final control element. Kemudian R ini adalah set point atau harga yang diinginkan. B ini adalah nilai yang keluar dari alat ukur. Jadi kalau misalnya kita lihat satu persatu keterangan dalam tabel di sini, R itu adalah set point, jadi harga yang kita inginkan. Epsilon adalah error, kemudian M adalah manipulated variable yang keluar dari final control element, kemudian C control variable, ini yang kita inginkan, ini yang seharusnya sama seperti set point, kalau misalnya errornya sama dengan 0, kemudian di bawahnya adalah variabel yang dihasilkan dari alat ukur. Di sini bisa saja di sini terjadi delay di alat ukurnya, jadi bisa saja ini berbeda dengan C. Kalau misalkan ini tidak ada delay di H-nya atau fungsi transfer ini sama dengan 1, yang keluar dari alat ukur ini sama seperti nilai yang ada di sini. Selanjutnya kita lihat U adalah gangguan yang akan mengganggu sistem, load variable atau disturbance. GC fungsi transfer dari controllernya itu sendiri, bisa PID ya, bisa PI, bisa PD atau bisa P saja. Kemudian G1 adalah fungsi transfer dari
fungsi transfer dari final control element, kemudian G2 adalah fungsi transfer dari proses itu sendiri, dan H adalah fungsi transfer dari alat ukur. Diagram yang di atas mungkin agak kompleks, kita bisa sederhanakan menjadi diagram yang bentuknya sangat sederhana seperti ini. Bagaimana caranya? Kita bisa kalikan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, yang keluar di sini C dengan epsilon, itu kita bisa kalikan saja yang di tengah-tengah. Artinya output C itu sama dengan input epsilon dikali dengan GC dikali dengan G1 dikali dengan G2. Sehingga yang ini langsung kita bisa sederhanakan menjadi G saja. Di mana G itu sama dengan GC dikali dengan G1 dikali dengan G2. Yang ini juga kita bisa sederhanakan menjadi bentuknya seperti di sebelah. Bagaimana caranya? Anda perhatikan baik-baik. Kita lihat C di sini. C adalah yang keluar. C itu sama dengan G dikali dengan epsilon. Itu persamaan yang pertama di atas ini. Oke. Kemudian kita bisa dapatkan persamaan yang lain lagi. B itu sama dengan C yang masuk dikali dengan H. Atau H dikali dengan C. Jadi B itu sama dengan C dikali dengan fungsi transfer. B sama dengan C dikali dengan fungsi transfer. Atau B sama dengan H dikali dengan C. Kemudian berikutnya epsilon sama dengan R. Ini positif tandanya, dikurang dengan B. Jadi epsilon itu sama dengan R dikurang dengan B. Sudah. Kita sudah melihat semuanya relasi di sini. Epsilon sudah, itu sama dengan R kurang B. C itu sudah, itu sama dengan epsilon dikali dengan G. Kemudian B juga sudah, di mana B itu sama dengan H dikali dengan C. Dari persamaan ini, kemudian kita selesaikan lebih lanjut. C itu sama dengan G dikali dengan epsilon. Kita ganti epsilonnya ke atas, substitusi ke atas ini. Sehingga C itu sama dengan G dikali dengan R dikurang dengan B. Kemudian B itu langsung disubstitusi dengan H dikali C. Ya, jadi B ini langsung H dikali C. Sehingga C itu sama dengan G dikali dalam kurung R dikurang H dikali C, tutup kurung. Setelah itu kita sederhanakan, kita selesaikan. C itu sama dengan G dikali R dikurang G dikali HC. Atau C-nya dikeluarkan juga bisa. Kemudian C-nya dipindahkan ke sebelah kiri. Jadinya C ditambah dalam kurung 1 ditambah GH sama dengan GR. Yang ini kemudian kita bisa tuliskan dalam bentuk fungsi transfer. C ini adalah output, R ini adalah input. Jadi output itu sama dengan G dibagi 1 tambah GH dikali dengan input R. Jadi outputnya adalah C itu sama dengan R dikali dengan G dibagi 1 ditambah dengan GH. Ya, mudah-mudahan Anda mengerti ya. Sekali lagi, kalau misalnya untuk latihan ini Anda harus menggunakan kertas, itu akan lebih mudah Anda menyelesaikan persamaan seperti ini. Jadi, dari sini kita sudah belajar untuk menyederhanakan fungsi transfer. Kalau misalnya kita punya fungsi transfer, awalnya yang kelihatannya kompleks seperti ini, tapi ini sekali lagi ya, di atasnya ada U sebenarnya. U ini diabaikan terlebih dahulu supaya memudahkan. Kita bisa sederhanakan menjadi seperti di bawah ini. Yang ini juga bisa sederhanakan menjadi sangat simpel. Jadi fungsi transfer yang ini sangat rumit atau kompleks di bagian awalnya bisa dibuat menjadi seperti ini saja. Apa gunanya? Gunanya adalah kalau misalkan ini kita ubah menjadi R itu 1 dibagi S, kita bisa langsung menggunakan open modulika. Kalau misalnya kita tahu berapa harga G, kemudian H dan seterusnya, kita langsung bisa menggunakan mensimulasikan kalau misalnya R itu sama dengan 1 per S, berapa outputnya, seperti apa respons dari sistem tersebut. Ini latihan, Anda latihan. Tapi kalau misalnya Anda lihat di sini, seharusnya ada clue-nya. Clue-nya itu mudah sekali. Jadi kalau misalnya ini disederhanakan, tidak lain adalah di antara C dan R, itu akan menjadi bagian atas. Jadi G itu tidak lain adalah antara C dan R. G ini sama dengan GC dikali dengan G1 dikali dengan G2. Itu G. Kemudian setelah itu selalu ada 1 ditambah GH. 1 itu suatu konstanta ya, itu selalu ada. GH tidak lain perkalian dari GC, G1, G2, dan H ini.
Itu bagian bawahnya. Kalau misalnya itu Anda mengerti, Anda bisa menyelesaikan ini dengan sangat cepat. Kalau misalnya tidak begitu paham, Anda kembali lagi ke sini ya, satu persatu Anda selesaikan untuk mendapatkan hasil akhirnya seperti apa. Kalau misalkan kita lihat di sini, C dibagi U, jadi kalau misalnya ini yang dilihat, biasanya ini kita abaikan, ini sama dengan 0, ya. Dalam kasus kalau misalnya dilihat C dibagi U, R-nya sama dengan 0, C dibagi U, itu sama dengan, ini langsung ini, G2 dibagi 1 ditambah GC dikali G1 dikali G2 dikali H. Itu jawabannya. Kalau misalnya Anda tidak percaya, Anda selesaikan secara manual dengan cara seperti ini. Atau lebih baik Anda selesaikan seperti ini. Itu akan menambah rasa percaya diri ya, dibandingkan dengan langsung menebak bahwa C dibagi U itu sama dengan G2 dibagi dengan 1 ditambah GC dikali G1 dikali G2 dikali H. Itu C dibagi U. Kemudian C dibagi R. Dalam kasus seperti ini, C dibagi R, itu biasanya U-nya yang diabaikan. U-nya supaya memudahkan. Nggak ada pengaruh dari U. Bisa saja nanti kita kombinasikan, bisa. Tapi ini C dibagi R saja ya. C dibagi R, artinya U ini dianggap tidak ada. Dalam kasus seperti itu, bagian atasnya adalah GC dikali dengan G1 dikali G2, itu bagian atasnya. Kemudian dibagi 1 ditambah GC dikali dengan G1 dikali dengan G2 dikali dengan H. Ya ini juga ada latihan lah. Ada latihan ya. Yang ini ada latihan. Kalau misalnya ditanyakan kepada saya itu mudah sekali. C dibagi R. GC dikali G1 dikali G2 dikali G3 dibagi 1 tambah GC dikali G1 kali G2 kali G3 kali H2 kali H1. C dibagi U1. C U1. Artinya di bagian atasnya G2 kali G3 dibagi 1 ditambah GC kali G1 kali G2 kali G3 kali H1 kali H2. Dan seterusnya di sini ya. Baik, mudah-mudahan Anda mengerti. Yang pertama adalah mengapa dalam sistem kontrol ini untuk kontrolnya itu sendiri kita hanya menggambarkan suatu blok saja, satu fungsi transfer. Padahal kalau misalnya dibedah lebih lanjut, di dalam hardware-nya itu sendiri ada transducer, kemudian ada controller itu sendiri dan recorder, dan juga terdapat converter. Karena itu sinyalnya adalah sinyal listrik. Listrik itu sangat cepat ngalir ya. Jadi tidak ada delay di situ. Sehingga tiga ini, transducer, controller, dan converter itu bisa digambarkan dalam satu blok. Bloknya blok controller. Dan di sini yang kita lihat di modul-modul sebelumnya menjadi kalau misalnya dia lengkap menjadi PID, Proportional Integral Derivative. Kemudian ada valve, ada Final Control Element. Final Control Element, kalau misalnya dia berupa valve, valve itu juga biasanya responnya juga sangat cepat. Bisa dikatakan taunya mendekati 0. Bisa dikatakan seperti itu, jadi responnya cepat. Kalau misalnya ini tidak cepat responsnya, ini harus pertimbangkan. Di diagram blok sendiri itu setelah control system, harus ada valve itu diagram blok yang lain. Ya, kalau misalnya dia tidak cepat. Kalau misalnya cepat, bisa diabaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda juga sudah melihat di segmen yang baru saja, bagaimana membuat diagram blok yang lebih sederhana. Yang tadinya kompleks, ada R di sebelah kiri, set point, kemudian ada fungsi penjumlahan, ada error, kemudian ada controller itu sendiri, ada valve, kemudian ada proses, ada gangguan di bagian atasnya, output sinyalnya diukur oleh alat ukur, H menjadi, itu masuk kembali ke sistem kontrol dengan menggunakan feedback control system. Diagram ini, Anda bisa sederhanakan menjadi, misalkan, C dibagi dengan R. C dibagi R itu sama dengan yang di bagian atas diantaranya, dikalikan semuanya, dibagi 1 ditambah yang di bagian atas semuanya dikali, termasuk juga yang di bagian bawah di sini ada H. Ya, biasanya persamaannya adalah C dibagi R itu sama dengan G dibagi 1 ditambah GH. Mudah-mudahan Anda mengerti. Sekali lagi, jangan lupa latihan ya, menggunakan kertas, juga pulpen tentu saja, menggunakan pelan-pelan. Kalau misalnya Anda melihat videonya sulit, ya Anda bisa pause di video, kemudian melihat persamaannya, tapi bagi peserta kuliah, Anda mendapatkan PDF dari materi ini, Anda bisa latihan dengan nyaman di rumah. Kalau misalnya Anda tidak mengerti, Anda bisa melihat di video. Mudah-mudahan bermanfaat dari kuliah singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.